بالله العلي العظيم. الحمد لله من نعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Damang seraya nabu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia campur wae. Aya nu tematos bahasa Sunda, aya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bermusafahah di dalam majelis rutinan, majelis ta'lim, tentunya atas qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala majelis ta'lim ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan siapapun yang Allah takdirkan hadir di majelis ini, Allah senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Allah diberikan kemudahan dalam menghadapi segala urusannya. Kemudian Allah bahagiakan rumah tangganya, suaminya disolehkan. Amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk hati kita sampai dengan nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, ya insyaallah termasuk kita yang selalu berusaha melaksanakan amalan
beliau Nabi Muhammad Rasulullah merupakan sosok Nabi, sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sibuk memikirkan umatnya, mencari kita, mencari umatnya, di mana umatku, yang terus menyelamatkan kita, yang insya Allah kita pun termasuk orang-orang yang diselamatkan, diberikan syafaat oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Bapak Ibu, ibu-ibunya kepada matahari, kebiasaan Bapak, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang alhamdulillah sudah agak membaik, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini, wabah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat, khususnya di tempat kita, turunnya di seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga kita yang sedang sakit, yang hari ini kita pun sedang mencoba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkahnya majelis ini, Allah mudahkan urusan kita, Allah sehatkan doa dan batin kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha menyaksikan, Engkau yang Maha melihat ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah, dari mulai Kamis kemarin sampai dengan Kamis hari ini. Banyak kehilapan kami ya Allah untuk tidak taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya Allah, di hari Kamis ini ya Allah, dengan berkahnya majelis taklim ini ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni suami kami ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah. Ya Hafiz, doa Engkau yang Maha memelihara ya Allah, doa Engkau yang Maha penjaga ya Allah. Jaga suami kami ya Allah, jaga anak-anak kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhoi, yang mana kami tidak tahu apa yang mereka perbuat ketika tidak ada di dalam rumah ya Allah. Mohon dijaga ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkau yang melihat ya Allah. Kami ya Allah punya orang tua ya Allah yang hari ini masih ada ya Allah. Berkahkan usia orang tua kami ya Allah. Berikan nanti di penghujung hayatnya, dijadikan sebagai, diberikan derajat husnul khotimah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah nanti kami pun diberikan derajat yang husnul khotimah di hadapan-Mu ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, orang tuaku, guru-guruku yang saya hormati, mari kita biasakan sebelum materi dimulai, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat istighfar, dengan kalimat tasbih, dengan kalimat thayyibah. Mudah-mudahan zikir ini
kebiasaan kita dan mengantarkan kita di penghujung hayat kita derajat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mulai dengan bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Maka astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang ada dalam barzahnya, bahwa
memberikan kenikmatan di alam kuburnya. Ila jamil kubur bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha wal maghribiha usulsan ila abaina wa ummahatina. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, orang tuaku yang Allah muliakan, yang saya hormati, bersyukur kepada Allah yang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk thalabul ilmi, karena sebagai motivasi Rasulullah menginformasikan kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya orang yang thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu, itu pahalanya sangat besar sekali. Barang siapa yang hari ini mencari ilmu ke majelis taklim, dimudahkan jalannya, dan insya Allah Allah mudahkan menuju tempatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menuntut ilmu pergi ke majelis taklim, dia hanya mendengarkan saja, tidak menulis, hanya mendengarkan, hanya mau pinggir ngumpul, cari mau pinggir, pahalanya lebih besar daripada membebaskan 100 budak hamba saya. Masya Allah. Cari nguping ke ngumpul, ente bari nulis, komo bari nu, apalagi nu nulis. Bahasa Indonesia komo namanya. Apalagi kalau kita nulis, pahalanya lebih besar. Kemudian duduknya di majelis taklim, malaikat yang ada di sekitar kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rahmat dan maghfirahnya. Dan kemudian duduk mendengarkan dan hanya melihat yang memberikan materi, melihat si penceramahnya saja yang mempunyai ilmu. Maaf, bukan saya Bu, tapi nanti yang ulama yang ulama besar, ibu nanti datang ke majelis taklim. Saya bukan ulama Bu, tapi belajar untuk mencari ilmu, sama-sama belajar. Ibu datang ke majelis taklim dimanapun tempatnya berada, hanya duduk tanpa menulis, pahalanya lebih besar daripada membebaskan 100 budak hamba saya. Dan setelah duduk tanpa menulis, hanya melihat si ulamanya saja, dan berkira ningali kia ongkel ongkol berinjak kenarti kasarna
itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali dalam kitab Tanqihul Qaul. Ibu diam saja melihat si pembicaranya, cuma melihat itu, pahalanya bagaikan beribadah 1000 tahun. Masya Allah. Tuh, makanya katakan Bu, sing semangat tolong berilmu, entong boro, entong boro nulis, cari ngubingkeun neuteuk pinu kurasa mahabbah, kurasa mika cinta, punten lahir batin, sanes mika cinta hal birahi sanes punya. Tapi mika cinta naon? Penuh mahabbah teh naonnya? Hubbu mika cinta minumnya itba kana ulamana pahalanya setara dengan kita beribadah selama seberapa bulan Bu? 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Ia dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Imam An-Nawawi. Orang mana Bu? Syekh Imam An-Nawawi itu? Halo Bu? Orang mana? Orang mana Bu? Orang Mesir, orang Banten, yang kitabnya sudah dibaca oleh para alim ulama. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Kami abdi Rendra Rahmansa As-Sundawi, Rendra Rahmansa orang Sunda. Namun itu mah Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Biasanya gitu. Tapi orang-orang yang berilmu biasanya kalau marang kitab suka dimasukkan nama daerahnya. Al-Bantani, Al-Misri orang Mesir, Al-Yamani orang Yaman, Al-Iraqi orang Irak. Namun Rendra Ramansa Al-Iraqi orang Irak percaya ada ketinggalan 3 orang Arab. Akhirnya kurang mancung ibunya masih turunan Garut kene. Alhamdulillah kita keutamaan Quran mencari ilmu. Jadi ibu semangat, ada majelis talim di mana saja datang ibu. Terus semangat, pahalanya yang besar daripada 1000 tahun kita beribadah. Masya Allah. Yang Bu ya, semangat Bu, semangat. Wah tong dua, semangat wah, wah capek wah ya. Alhamdulillah, semangat tong dua. Alhamdulillah, tinggal kajian materi ya, insya Allah kanggo materi tausiah, insya Allah orang kawitan kanggo tilawah Quran, insya Allah ku pengersana Ustaz Dindin Sanusi. Kami insya Allah untuk pembahasan hari ini ditukil atau diambil dari kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, tapi kitabnya beda. Kitabnya dari Nasaihul Ibad, nasihat ibadah. Alhamdulillah abdi parantos naos sareng dulu abdi nyalira. Salah satunya putranya Mama Supri. Mama Supri ya? Ibu Supri kemana? Izin sareng putranya Ibu Supri nyata saderek ayogi kapunggur di Kobong nyorogen kitab ieu, kitab Nasaihul Ibad sekali-sekali. Alhamdulillah orang lebihkeun deui wae, orang mutalaah deui insyaallah. Tina bab anu katilu
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu nafarin yudhilluhumullah tahta dhilla arsyihi yawma la dhillu illa dhillu. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana manusia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu, yang pertama al-mutawaddi'u, yaitu orang yang selalu menjaga wudunya. Sekali lagi, ada 3 golongan manusia yang nanti di kemudian hari, di mana hari pada saat itu kita sebagai manusia butuh pertolongan Allah. Allah akan diberikan naungan, Allah akan diberikan pertolongan kepada 3 golongan. Yang pertama kepada manusia al-mutawaddi'u, orang yang selalu menjaga wudu, baik dalam kondisinya dingin terus menjaga wudu. Misalkan pada Isya tos beres atapan Isya, kemudian berkumpul batal tiris, dia berusaha walaupun dingin berusaha untuk berwudu kembali, menjaga wudunya, dan dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mudah, perkara yang enteng, tapi sangat sulit dilakukan, ya Bu. Tos wudu, beres Isya, tos tuang, tos ngawas tabarok, kolom, ada kolom teh, aya we, ayo nggak batalkan wudu, batal wudu dia, kajaman teh sekoreang deh ya Bu, suka malas lagi untuk berwudu lagi. Nah itu dalam kondisi apapun menjaga wudu, maka orang ini akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal mashi ila masjidi fi dhulam, orang yang pergi ke masjid walaupun dalam keadaan gelap gulita. Jadi begini Bu, Allah akan memberikan perlindungan kepada manusia yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan gelap gulita. Maksud di sini, hadis di sini bukan dalam keadaan poek mongkleng, bukan dalam keadaan gelap nggak ada lampu, bukan. Tapi gelap gulita ini sesuatu yang sangat sulit untuk menuju ke masjid. Dia berusaha pergi ke masjid. Contoh, lamun di kampung mah, kalau di kampung, kalau di pedesaan wajar kalau tidak ada listrik, gelap gulita, wajar. Tapi kalau di kota dikatakan gelap gulita, nggak mungkin gelap gulita. Maksudnya dalam situasi apapun dia akan tetap semangat untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Subuhnya berjamaah, erek tiris, erek poek mongkleng, erek non ribu, erek hujan, erek non leur, jalan rinju, jalan becek, tapi karena niatnya karena Allah,
dia selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada tarik soal berjamaah, soal RMC itu perkara yang mudah tapi susah untuk diperbuat, untuk diamalkan. Yang Bu ya, cenah tiris, cenah capek, malam geus begadang, malam geus ngawangkong, subuhna kaberangan wae. Makanya Allah memberikan penghargaan kepada manusia, siapapun yang berjuang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang mulia, makanya Rasulullah pernah menginformasikan untuk mengetahui keimanan seseorang, untuk mengetahui dia itu beriman kepada Allah, bukan terletak dari kopiah, bukan terletak dari sorban yang panjang, bukan terletak dari gamis yang menjulur, bukan. Tapi iman yang paling kuat, ciri-ciri indikator dia iman kepada Allah, menjaga imannya kepada Allah, dia mampu menjaga sholatnya berjamaah di masjid dalam kondisi apapun. Halo, kalau ada tarik ilmu amanat terus capek cenah geus digawe, capek cenah geus capek malam sudah begadang, sudah bekerja, boleh enggak? Enggak ada alasan. Allah memanggil. Komo, apalagi mohon maaf dan batin, saya enggak ke masjid subuh karena capek, sudah ngaji, sudah zikir, kan dibalik. Paham nggak Bu? Ngertos. Abdi rendra ya Bu ya. Terus sholat subuh di masjid, capek karena wongina ngentos zikir. Ngertos deh. Aneh kan? Justru ketika orang zikir malamnya, makin nambah keimanannya, makin rajin ke masjidnya. Paham kan Bu? Ngertos Bu? Lain makin ya Bu ya. Satu, itu Rasul beri menginformasikan ciri-ciri orang yang munafik. Lihat sholat subuhnya, lihat sholat isyanya, di masjid tidak. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang belum terketuk hatinya selalu berjamaah di masjid, di mana wae, di kaburu, di anur, di mana wae. Yang penting orang bisa berjamaah di masjid. Masya Allah. Bahkan kita ditantang oleh kaum Yahudi, ditantang oleh kaum Yahudi bahwa saya tidak takut kepada umat Islam kalau selama umat Islam sholat subuh berjamaahnya tidak sama dengan waktu sholat Jumat. Ditantang orang Yahudi. Ya Bu, ibu betul. Untuk ada tarik ya. Ditantang orang Yahudi. Saya akan takut kepada umat Islam kalau sholat subuhnya jumlahnya menyamai ketika sholat Jumat. Tuh tantangan dari umat Yahudi. Orang lain. Ya. Ciri-cirinya orang munafik, cek Allah, cek Rasulullah, tinggali sholatnya. Subuhna kaberangan gitu. Subuh kaberangan zuhur, kasiangan asar, kacape
tambah sahanya insyaallah. Mudah-mudahan entong lebet bukan termasuk kita yang selalu melalaikan untuk berjamaah di masjid. Jadi itu patokannya. Patokannya iman, mengaku dirinya iman, mengaku dirinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tinggali salat sunnah. Bahkan para sahabat pernah mengucapkan, atau para ulama pernah mengatakan, nada kasar para ulama mengatakan, karena saking kepenting-pentingnya amalan sholat berjamaah. Jangan bilang masalah agama yang lain, jangan masalah bilang ilmu agama yang lain. Kalau seandainya sholat subuh berjamaahnya belum kalian amalkan. Gitu. Jadi ulama sudah menginformasikan, kasih Rendra mana yang ngomong masalah lain, tangwani masalah ngomong agama lain. Lamun sholat berjamaah oge encan bisa dilakonan di masjid secara istiqomah. Yang Nabi ceramah ke ibu, hai ibu-ibu, ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ari rendra sorangan jamaah di imam. Kan patoja iya. Laras teh Bu. Dosa. Ayyakulu ma la taf'alun kaburat maqtan indallahi ayyakulu ma la taf'alun. Dosa besar ketika Rendra mengucapkan, mengajak untuk beriman kepada Allah, tapi dirinya sendiri tidak melaksanakan apa yang dia katakan sendiri. Paham tuh? Nabi ngajak, Bu, orang beriman ke Allah, Bu, orang bertakwa ke Allah, ada subuh kere. Kan patoja iya. Terus kecuali lamun udur nake, misalkan kedaman, ketika sama apa, sholat di bumi, udur nage ketika sholat di rumah, pahalanya sama insya Allah seperti dia sholat berjamaah di masjid. Sabar gitu. Tenanglah. Terakhir, yang ketiga, manusia yang diberikan naungan oleh Allah ketika di yaumul qiyamah, yaitu wamut imul ja'i, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Masihan tuang kasawai, hadis di sini bukan ditegaskan kepada yang lapar. Sawai ada pergi tuangkan, siapa saja yang membutuhkan makanan, kita berikan makanan, maka Allah akan diberikan naungan, pertolongan kepada kita. Yang pertama apa Bu? Orang yang menjaga wudu. Yang kedua, orang yang selalu pergi ke masjid berjamaah walaupun dalam keadaan gelap gulita. Yang ketiga, orang yang memberikan makanan kepada siapapun bagi orang yang kelaparan. Yang kedua tadi, orang yang pergi ke masjid yang selalu berjamaah, dia ngabela-belaan, non bahasa Indonesia Bu. Misalkan sibuk bekerja, kerjaannya disimpan dulu untuk melaksanakan sholat
berjamaah. Sibuk menuju jalan, kasih heula mirang masjid untuk sholat berjamaah. Ngabela-belaan sholat, menunda waktu kerjanya untuk sholat. Nanti sholatnya bakal mati-matian ngabelaan kita di yaumul kiamat. Ibu punten ke pasar, ada dugdakan iman kumaha akhirnya ngabelaan panas dengan masjid jam sholat engke nanti di yaumul kiamat sholat anu bakal mati-matian ngabelaan urang. Paham Bu? Itu wae panginten, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah untuk melaksanakan taqarrub berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah untuk selanjutnya tilawah Quran akan disampaikan oleh Ustaz Dinding Sanusi. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi